Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar berkah belajarnya. Yuk semuanya, tangannya diangkat ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birohmatika ya arhamar rohimin. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aditya hadir? Hadir. Dinda? Ada Dinda? Ada ya. Lalu Mulyana? Mulyana, oh ada. Leles? Ada. Putri? Putri kemana? Ada yang tahu? Sakit? Oh sakit. Baiklah. Lanjut. Rara? Hadir? Hadir. Dan yang terakhir, Zalfa? Hadir? Hadir. Alhamdulillah. Berarti yang tidak masuk hanya Putri ya. Baik. Nah, sebelum kita mulai belajar agar lebih semangat, yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Yeay. Sudah semangat semuanya? Baik, kalau udah semangat, kita mulai ya. Kita mulai belajarnya. Ayo, siapa yang tahu pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Dinda tahu? Tidak? Rara, kamu tahu kita akan belajar apa tentang hari ini? Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran keempat, muatan IPS. Nah, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi, masyarakat Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan membaca buku dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik jadi tahu apa saja bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, Ibu akan menjelaskannya ya. Kalian dengarkan dan simak. Apa sih interaksi itu? Nah, interaksi adalah adanya hubungan timbal balik atau saling memberikan pengaruh baik itu mempengaruhi tingkah laku, pola pikir, dan sebagainya. Interaksi dilakukan tidak hanya bertatap muka secara langsung dengan lawan bicara, namun interaksi juga dapat dilakukan berupa suatu perjalanan, perpindahan penduduk, pemanfaatan fasilitas, pertukaran informasi, perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adanya interaksi antara lain, faktor pertama yaitu harus saling melengkapi. Faktor ini terjadi karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu wilayah atau negara, seperti contohnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai tidak dapat memenuhi kebutuhan sayur mayur serta buah-buahan, dikarenakan sayur mayur dan buah-buahan itu hanya dapat tumbuh di kawasan lereng pegunungan
saja. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan diperlukan yang namanya suatu interaksi dengan penduduk wilayah lereng pegunungan melalui aktivitas jual beli. Kita lanjut faktor yang kedua ya, yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Yaitu faktor kesempatan antara lain ini dapat terjadi karena adanya pilihan yang lebih baik atau sudah tersedianya alternatif lain untuk memperoleh suatu barang yang sama. Dan faktor yang terakhir atau faktor yang ketiga. Faktor ketiga adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Faktor ini dapat terjadi dikarenakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan suatu interaksi tidak memadai atau mengalami kendala. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya, apa saja sih bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya? Nah, yang pertama, ada yang namanya interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca, menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam, dan lain-lain. Selanjutnya, ada yang namanya interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan yang lainnya, maka terjadilah yang dinamakan proses sosial. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Proses sosial ini akan terjadi jika ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara perorangan, antara sekelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan sekelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melalui kontak sosial dan komunikasi. Ketiga, ada juga yang namanya interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita dapat beradaptasi dengan lingkungan termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Melalui kebudayaan itu dapat terlihat ciri khas setiap suku. Kita seharusnya mengetahui tentang kebudayaan bangsa yang beraneka-ragaman ini, sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan dan cara-cara beradaptasi terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan agar keberadaan kita dapat diterima dalam suatu kelompok masyarakat. 4. Ada yang namanya interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor pendukung kegiatan ekonomi adalah kebijakan ekonomi pemerintah, pendapat masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan
ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Sumber daya alam dapat berupa lahan, bahan tambang, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Tenaga kerja merupakan daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Siapa? Leles. Ayo Les, apa pertanyaannya? Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Baik, anak-anak, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu seperti tukang jahit, peternak sapi, atau peternak ayam. Nah, selanjutnya, pekerjaan apa sih yang menghasilkan jasa? Seperti dokter, guru, tukang bengkel, dan lainnya, dan masih banyak lagi. Selain Leles, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Sudah cukup belajarnya pada hari ini? Baik. Nah, anak-anak, kesimpulan kita pada hari ini adalah interaksi adalah adanya hubungan timbal balik atau saling memberikan pengaruh, baik itu mempengaruhi tingkah laku, pola pikir, dan sebagainya. Ada yang namanya interaksi dengan lingkungan alam. Ada interaksi dengan sosial budaya, ekonomi, dan lainnya. Nah, selesai sudah kegiatan baik kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, tundukkan kepalanya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Sekian belajar kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.